Bismillahirrahmanirrahim. Nanti ada doa yang kita mohonkan ketika umrah, ada yang tidak perlu saat umrah. Nanti setelah selesai umrah, kita bisa masuk lagi, walaupun sekarang aturannya mesti pakai ihram. Ya, untuk saat ini, karena memang ada terbatas gitu. Nanti kita tunjukkan spotnya, jangan khawatir. Jangan memburu sesuatu sehingga meninggalkan apa yang seharusnya kita lakukan. Ya, jelas sampai sini? Oke. Kalau sudah selesai, putaran 6, ingat, putaran 6 mulai keluar, menjauh, sampai putaran yang ke-7 sudah berada di bagian paling luar. Jelas? Yang sejajar dengan Hajar Aswad, sejajar, langsung ke lorong keluar, langsung belok kanan. Nah, nanti ini langsung cepat saja ya. Yang laki-laki langsung ambil saf di belakang tali-tali, ya, yang sudah disiapkan itu atau kon yang sudah ada, sholat di situ, ambil garisnya, tarik yang lebih cepat dengan multazam dan makam Ibrahim sini di belakangnya. Jelas ya? Di kalau ini makam Ibrahim, ambil sejajar, lurusin, gak harus tepat di situ. Ingat, yang didahulukan tuh yang tawaf, bukan yang sholat. Ya, Al-Baqarah ayat 125, wa idh ja'alna al-baita mathabatan lin-nasi wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla wa ahidna ila Ibrahim wa Ismaila an tahira baitiya lit ta'ifin. Tawaf dulu, wal akifin waruka'is sujud. Jadi kalau masih ada orang tawaf, jangan sholat tepat sini, mengganggu orang lewat. Ya, dan gak usah sholat di depan multazam. Nah, jangan terlampau soleh ya, udah ada aturannya gitu. Jadi ini tarik ke belakang, udah disiapkan saf. Yang pertama yang ada tali untuk laki-laki, ibu di belakangnya. Ingat ya, yang para ibu di belakangnya. Sudah ada tuh yang perempuan. Ya, dan jangan maksakan ke depan begini. Kecuali ada space yang memang diberikan, misalnya untuk wilayah perempuan, silahkan lakukan di situ. Kalau ada semacam misalnya mutawif atau askar, kan, yang biasa pakai pakaian syar'i itu, yang coklat, ngasih tahu misalnya kan, ibu ke belakang, itu bukan gangguan kehusyuan. Ya, tapi memang diminta untuk ke belakang ya. Gak apa-apa, ibu batalin aja ke belakang daripada nanti repot ya. Ke belakang, bagian ibu di belakang, laki-laki di depan. Selesai. Di bagian belakang itu ada air zam-zam. Minum dulu sebentar. Sudah? Biasanya nanti saya suka ambilkan juga. Jadi setelah selesai sholat, doa yang enak aja, doa. 2 rakaat cukup, gak usah banyak-banyak. Setelah tawaf, yang pertama baca Al-Kafirun, kedua baca Al-Ikhlas. Jelas ya? Baik, kalau misalnya hafal nanti yang saya tuliskan di situ. Ada di Al-Baqarah yang saya masukkan itu, yang ditulisan. Tapi kalau misalnya tidak, yang paling pendek aja. Ya, mau Al-Kafirun yang pertama, keduanya Al-Ikhlas, atau pilih yang paling nyaman yang bisa dibacakan. Jelas? Selesai, minum dulu air zam-zam. Berdoa singkat, energi balik lagi, baru kita sa'i. Nanti keluar ini ada lorong, saya akan kumpulkan dulu. Kumpul semua di lorong, baris lagi, seperti ketentuan. Baru kita jalan, baru saya bimbing lagi. Innas safa wal marwata min sya'airillah. Lurus. Kemudian kita belok ke kiri sedikit, bisa turun yang tangga atau langsung mendekat ke arah yang menghadap ke Hajar Aswad lagi di Safa. Ikutin, saya rapikan dulu semuanya, menghadap ke arah kiblat. Di situ baru kita berdoa. Abda'u bima bada'allahu bihi wa rasuluh. Dia kan sallallahu alaihi wasallam, berdoa dulu, bebas doanya. Saya katakan, Bu, doa Bu, Pak doa apa? Bebas. Udah selesai, saya kasih waktu, yuk siap. Balik, putar balik, menghadap, baru kita jalan. Allahu akbar kabira, alhamdulillahi katsira. Turun. Ya. Dari turun ini kemudian doanya bebas sampai kedua tadi antara lampu hijau. Doa lagi yang tadi saya tunjukkan, Rabbighfir warham wa'fu wa takarram innaka antal a'azzul akram, dibaca sampai selesai. Doa bebas lagi sampai naik ke atas ke Marwah. Doanya kembali kepada yang tadi. Naik ke Marwah, belok kiri, ngadep kiblat sebentar, doa cepat sambil jalan, berhenti sebentar, doa. Rencanakan dari sekarang, sehingga nanti nggak kepikiran di sana gitu. Rencanakan dari sekarang, minta pakai bahasa Indonesia boleh, bebas. Ya, kalau ada bahasa Arab yang lain silahkan, apa aja boleh. Doa minta biasanya itu dibacakan seperti rukun Yamani. Orang-orang di Arab itu cepat. Rabbana atina fid dunya hasanah, itu aja dia baca. Turun lagi, langsung belok kiri, turun lagi. Cepat sekali. Kalau kita terlalu lambat, nanti diminta atau kedorong dari belakang. Terus sudah selesai singkatnya seperti tadi, bolak-balik. Naik ke atas untuk sa'i, saya akan minta dorong agak ke dekat pintu ke belakang. Bukan di bagian pas masuk, langsung cukur, tidak. Saya akan dorong ke belakang. Ya, di belakang nanti dijajarkan, di pintu kita bagi. Yang perempuan, yang laki-laki. Perhatikan ada sunnahnya. Imam Atha bin Abi Rabah sangat spesifik walaupun hanya tahallul.
Tapi ini sunnah, ngadap ke kiblat. Jangan sampai cukur kemana-mana gitu ya. Ngadap ke arah kiblat. Kiblat, ngadap. Nah, biasanya kalau saya posisikan, maaf, di sini udah naik ke Marwah, ngadap ke sini, udah selesai sampai Marwah, udah berdoa, mundur ke arah sini, ya. Ini gambarkan nggak ada Ka'bah, pintu akhir. Nah, seperti ini, Ka'bahnya sebelah sana. Pasti begini, nggak akan begini. Kalau begini ke toilet, karena keluarnya toilet nih, ya. Nah, ini Ka'bah ke sini, jadi ngadapnya ke sana. Awas ya, ini sederhana, tapi ada pahala dan punya nilai. Menghadap ke arah kiblat, baru dicukur. Jelas ya? Baik. Jadi yang mencukur bisa bergantian, Nggak ada syarat yang mencukur harus sudah dicukur, itu nggak ada. Ingat ya? Karena saya pernah mendengar kalimat itu, yang nyukur harus sudah dicukur, nggak ada. Kalau sudah begitu siapa yang nyukur? Karena yang pertama pun pasti belum dicukur, itu kan? Ini persoalan. Ya, jadi nggak usah terlampau menyulitkan diri sendiri ya. Ngadap ke arah kiblat, dicukur. Nanti dibimbing. Jadi yang mencukur membimbing, yang dicukur memohon. Allahumma ghfir lil muhalliqin wal muqassirin, atau boleh dibalik lil muqassirin wal muhalliqin. Ya Allah, mohon ampuni hamba yang saat ini sudah menyelesaikan umrah dan berjanji menjadi hamba yang lebih baik, yang nggak punya masalah denganmu, nggak punya masalah dengan orang-orang. Itulah tahallul namanya. Setelah itu selesai umrahnya. Biasanya kita berdoa sama-sama, saya pimpin, selesai, kemudian kita keluar lewat pintu belakang, tembus, masuk, nanti keluarnya di rumah Nabi berumah tangga dengan Sayyidah Khadijah, sebelah kiri, dekat toilet sekarang itu. Keluar dari situ, masuk, akan tembus nanti naik ke atas, bawahnya Babus Salam, atasnya tempat Nabi dilahirkan. Belok kanan, nanti keluar ke tempat Sayyidah Maimunah, tempat Nabi mulai Isra Mi'raj, lewatin rumah Abu Jahal sebelah kiri, tempo dulu, masuk, gate 26 Ismail, ketemu dengan pintu masuk sebelah bawah, CCTV ke Istana Raja, lurus, nyebrang sedikit, sofa, toilet, hotel kita, Pullman. Selesai umrah. Yang menggunakan kursi roda, nanti kita siapkan skemanya, karena kursi roda itu ada dua nanti, ada yang bisa diperkenankan di bawah, kondisi tertentu, ada yang biasanya dikhususkan untuk wilayah atas, tapi nggak ada perbedaan sama sekali dengan yang di bawah. Jangan disimpulkan di bawah lebih utama, gitu, tidak, sama saja nanti. Jadi kalau misalnya untuk memudahkan di atas, ya, nanti ada suasana tertentu ingin ke bawah, setelah umrah misalnya ingin ke dekat Ka'bah dan sebagainya, boleh. Nanti di waktu keesokan harinya, saya biasanya akan bagi Pak Ibu tuntun untuk ta'lim khusus atau khusus untuk berdoa. Jadi kan kita di Mekah itu ada 4 hari. Hari pertama umrah aja dulu, ya. Nanti hari yang kedua, ketiga, keempat ada ta'lim, saya aja, ini rumahnya Abu Bakar, ini parlemennya Quraisy, ini begini aja pelan-pelan. Nanti ada waktu untuk berdoa. Yuk, untuk kita tingkatkan ibadah, tahajud, nih posisi yang bagus di sini nih, tahajudnya nih. Ini yang enak begini. Itu dibawa. Bapak yang misalnya ingin pakai kursi, kan ada kursi-kursi lipat tuh ya. Kalau yang mau pakai kursi roda, saya sarankan disiapkan kursi roda. Ya, nanti maksud saya kalau nyewa nanti atau beli, nanti saya tinjau lagi yang paling nyaman yang mana untuk bisa digunakan. Kalau misalnya intensitasnya tinggi, lebih baik disiapkan dari awal. Tapi kalau sesekali untuk tawaf saja, bisa pakai nyewa yang di sana. Ya. Umrah sekali lagi nggak ada perbedaan keistimewaan antara yang di atas atau di bawah, tapi lebih kepada siapa yang paling sempurna rukun dan syaratnya. Paham sampai sini? Baik. Jadi nanti akan ada dialog lagi, ketemu. Yang ikhwan akan lebih sering dengan saya. Misalnya pada maghrib kita ada halaqah kecil, jadi saya tunjukin nih Masjid Nabawi itu asalnya begini, tempatnya di sini. Setelah ini kita akan masuk ke Raudhah. Nanti Bapak Ibu saya tunjukkan waktu-waktu cepat. Untuk perempuan ada pembimbing perempuannya. Ya, ada akhwat nanti khusus. Karena perempuan waktunya spesifik. Jadi malam itu dengan ba'da pagi, dengan setelah subuh. Jadi jam 6, jam setengah 7 itu akan ditutup, perempuan masuk. Nah, laki-laki masuk lagi kapan? Ada waktunya. Nanti saya tunjukin begitu perempuan keluar, itu dibuka. Nah, itu nggak disadari tuh, tiba-tiba sudah kosong aja. Itu tinggal masuk tuh, tinggal cari posisi. Nah, nanti di dekat Raudhah pun ada spesifik tempat-tempat yang sangat strategis. Ini biasa Nabi tahajud biasanya di mana, tiang yang mana? Di mana tiang untuk taubat? Di mana tempat itikafnya Ali bin Abi Thalib? Itu saya tunjukin satu-satu. Jelas ya? Insyaallah. Bapak Ibu sekalian, kalau sudah dipandang jelas, saya kira itu yang perlu saya sampaikan hari ini di lapangan. Ingat lagi, ini wilayah Ka'bahnya hanya ada 4 sudut, Hajar Aswad, bagian Hijr Ismail, rukun Syamali dengan Iraqi, sebelah sananya ada rukun Yamani, dan yang paling pokok 4 sudut ini semuanya mustajab, semuanya pokok.
Hajar Aswad punya bagian doanya. Yang ini Hijar Ismail digunakan untuk sholat antara Rukun Syamali dengan Iraqi. Ada Hijar Ismail, boleh sholat 2 rakaat, tapi jangan lakukan saat kita pas umrah. Nanti ada waktunya saya tunjukkan. Jelas ya? Tolong ikuti betul ya, karena kalau nanti bergeser ada masalah, yang repot saya juga. Jelas ya? Baik, kemudian Rukun Yamani yang Rabbana atina fid dunya hasanah. Selebihnya apa? Ini pintu namanya multazam. Antara pintu dengan Hajar Aswad, ini ada sekat nih. Ini pintu, ini ada Hajar Aswad. Enggak terlalu seperti ini, tapi agak lebar. Ini ada jarak kecil seperti Raudhah yang ada di Madinah, di Masjid Nabi, antara kamar Nabi dengan mimbar. Ini, antara ini tuh sangat mustajab doanya. Sangat cepat sekali. Cepat untuk terjawab. Nanti saya akan bawa putar untuk tawaf. Tapi setelah selesai umrah. Kecuali kalau ada kondisi saat umrah, sangat memungkinkan. Dan masih space-nya lapang. Waktu menjelang subuhnya masih panjang. Ini saya akan bawa ke situ sejenak, silakan berdoa. Kalau tidak memungkinkan mendekat, rumusnya ada cara cepat. Dan ini luar biasa. Dia alhamdulillah 100% setiap yang mengerjakan ini sesuai dengan ketentuan, itu seketika langsung dijawab. Saya pernah ajak teman, dia ada problem dengan seseorang, kamu di sini aja. Doa. Itu begitu selesai dia keluar, ditelepon temannya langsung. Ini kisah nyata. Ada lagi orang yang keluh, Ustaz, saya sebenarnya diberhentikan oleh bos saya di pekerjaan. Saya nggak tahu harus cari kemana lagi. Tapi saya minta saya bisa haji, bisa umrah. Dia ngajukan, nanti kamu kesini, minta di situ. Selesai dia berdoa, dia keluar, 3 negara telepon dia. Dari Saudi, dari Australia, dari Malaysia. 3 negara. Dia pilih kemudian di Malaysia supaya lebih dekat ke Indonesianya gitu. Itu sesuatu yang sangat luar biasa. Tapi jangan posisikan bahwa ditarik ke dunia, bukan. Saya ingin tunjukkan kalau kita benar melakukannya, Allah tuh jawab dengan cepat tanpa jeda. Nah, ada posisi yang paling bagus. Kalau nggak sempet di sini pas karena berdesakan, ada cara yang sangat efektif dan begitu Anda lakukan, biasanya lebih cepat bahkan dari yang minta di situ. Nah, gimana caranya? Nanti pas di sana saya kasih tahu. Nanti di sana saya kasih tahu, ya. Pas dekat. Ini malah di Madinah saya sampaikan. Tenang, karena itu rumusnya dipakai saat dekat Raudhah. Biasanya saya nggak terlalu maksa mendekat, tapi ada posisi strategis banget dekat Raudhah itu, yang kalau minta tuh enak, orang nggak banyak tahu itu wilayah Raudhah. Kapan? Pas di sana. Demikian, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.